Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini sekali lagi nih mau memenuhi request untuk teman dari member La Familia. Masih sama si orang sebenarnya kayak yang terakhir gue penuhin requestnya ya. Karena bulan ini dia pakai 2 akun dan request 2 review film. Kalau sebelumnya udah minta review Snake in the Eagle Shadow, sekarang dia merequest saudaranya ya, yaitu film yang juga rilis tahun 1978 yang berjudul Drunken Master. Ini film yang legend banget, dan tadi gue bilang saudaraan sama Snake in the Eagle Shadow soalnya emang mirip. Sama-sama rilis tahun 78, terus cuman selisih 7 bulan lah paling, sekitar setengah tahun. Terus kru dan cast-nya juga mirip satu sama lain. Sutradaranya masih Yuen Woo-ping, lead aktornya masih Jackie Chan, supportingnya juga banyak yang sama, termasuk si Yuen Siu-ten ya, yang juga kebetulan adalah bapaknya si sutradara itu sendiri. Jadi sama, mungkin lebih dari 50% lah cast and crew-nya itu sama. Terus ceritanya juga masih mirip-mirip. Kalau di review Snake in the Eagle Shadow kan gue bilang ya, itu film yang mematenkan formula action komedi, kungfu komedi, slapstick ala Jackie Chan yang sekarang kita tahu. Nah, kalau Drunken Master itu yang semakin mempopulerkan. Jadi kalau misalkan nih lu sekarang udah familiar sama film-film kungfu yang nampilin apa sih, jurus mabok, dewa mabok, ya inspirasi terbesarnya dari sini. Nggak cuma di film sih yang ngambil inspirasi dari Drunken Master. Akira Toriyama nih ya, kreator Dragon Ball, itu dulu sempat ngomong kalau misalkan dia nggak akan kepikiran bikin Dragon Ball kalau bukan karena nonton Drunken Master. Se-influential itu. Kalau Naruto lu tau lah ya pasti, si Rock Lee itu juga punya jurus mabok, ya asalnya dari sini. Jadi di saat sebuah film itu sampai ngasih influence ke apa sih, cross medium, nggak cuma sesama film tapi juga ini ke manga, terus ke medium-medium yang lain, itu artinya udah sangat-sangat berpengaruh guys, nggak main-main itu statusnya. Bedanya sama Snake in the Eagle Shadow paling cuman di karakter. Kalau di Snake, karakternya Jackie Chan kan awalnya cowok cupu ya, cowok cupu kacung yang dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kungfu, cuman dijadiin samsak berjalan. Nah kalau di sini dari awal tuh dia udah jago, nggak cupu tuh karakternya Jackie Chan di sini di awal, bahkan bisa dibilang sombong ya, dia arogan. Karena di sini bukan karakter sembarangan yang diperanin Jackie Chan, bukan cowok random dari perguruan kungfu random, tapi sosok yang legendaris juga, yaitu Wong Fei-hung. Nah mungkin kalau lu denger nama Wong Fei-hung, yang muncul di kepala lu bukan Jackie Chan ya, yang akan pertama lu inget adalah Jet Li dengan gue nggak tahu itu istilah style rambutnya apa, tolong dikasih tahu ya di komentar. Yang separuh botak itu yang sangat-sangat film kungfu lah. Kan Jet Li terkenal dengan look kayak gitu ya, meranin Wong Fei-hung di series Once Upon a Time in China, sering nongol di TV Indonesia. Makanya kalau orang Indo tuh dengar Wong Fei-hung, ya pasti yang pertama kepikiran Jet Li. Tapi bukan cuma Jet Li yang pernah meranin, Jackie Chan pernah meranin beberapa kali, Sammo Hung juga pernah, walaupun cuma sebatas cameo ya di Around the World in 80 Days, tapi intinya pernah meranin Wong Fei-hung juga. Oh ini nih BTW, misalkan lu pengen nonton Drunken Master, lu bisa cek di video. Nah, di situ katalognya banyak banget juga. Ini bukan promosi ya, bukan endorse, bukan, tapi di sini gue mau nge-share kalau lu pengen nonton film-film kungfu klasik, termasuk film ini Drunken Master, film-filmnya Bruce Lee, itu lu bisa cek di video tuh. Walaupun kalau gue ngomongin Drunken Master itu agak aneh yang ada di video tuh. Jadi audionya itu bisa mendadak berubah, bisa ganti-ganti tanpa gue setting. Kadang Inggris, kadang bahasa originalnya bahasa Kanton ya. Jadi aneh aja gitu kadang. Nggak sampai yang mengganggu terus bikin bete tuh nggak. Cuman agak aneh di saat karakter nih, satu karakter ngomong 2 kalimat yang berurutan kok dalam 2 bahasa yang beda. Lucu aja. Tapi nggak sampai itu kok, nggak sampai ngerusak experience lu. Karena nggak sesering itu juga. Paling sepanjang film kalau Drunken Master tuh gonta-ganti bahasa mungkin sekitar 10 kali ya, dan itu pendek-pendek sih. Nah intinya Drunken Master itu ceritanya adalah tentang Wong Fei-hung yang kayak tadi gue bilang ya, awalnya tuh sombong, malas latihan kungfu di perguruan bapaknya karena udah ngerasa paling jago, sampai kemudian dia berubah jadi rajin latihan setelah dikalahin sama Yim Tit Sam, si pembunuh bayaran yang punya julukan mantap kaki gledek, anjir. Dan yang bikin si Wong Fei-hung ini lebih kuat nantinya adalah latihan di bawah arahan Suhua yang ngajarin dia tuh jurus dewa mabok. Ya sama Snake in the Eagle Shadow, karakternya Jackie Chan ketemu sama gurunya yang udah tua kayak kakek. Bedanya kalau di Snake itu sebatas pengemis biasa, kalau di sini adalah
jago kungfu terkenal ya, Dewa Mabok. Alurnya juga sama-sama simple. Mau itu Snake in the Eagle Shadow atau Drunken Master itu sama, bukan cerita diselipin action, tapi action yang diselipin cerita. Ceritanya ya udah cuman buat jembatan doang. Bahkan buat gue ya, Snake itu masih lebih punya cerita loh daripada Drunken Master, masih lebih ada ceritanya. Kalau Drunken Master tuh kayak lu nonton 110 menitan yang disusun pakai sketsa random. Wong Fei Hung itu bakalan terlibat di beberapa fight yang random yang sebenarnya nggak ngaruh sama ceritanya, karena ceritanya juga bisa dibilang nggak ada ya. Terus kemudian dia ketemu sama si kaki geledek, kalah, latihan sama Dewa Mabok sebelum akhirnya bisa ngalahin si pembunuh kaki geledek itu tadi. Ceritanya itu nggak ada, disusun sama sketsa yang random banget. Kayak gini deh misalnya, di awal cerita itu ada karakter bibinya Wong Fei Hung yang juga jago kungfu, bahkan lebih jago daripada Wong Fei Hung itu sendiri. Di awal gue kira tuh si bibi ini bakal punya peran gede, soalnya dia sempat ngalahin si Fei Hung dalam pertarungan, terus kemudian datang ke perguruan bapaknya, bahkan ngasih instruksi juga ya ke Wong Fei Hung di sebuah pertarungan gitu lawan murid perguruan lain. And that's it. Tiba-tiba dia hilang. Itu aja. Gue pikir apa ini nanti yang latih Wong Fei Hung ini ada dua mungkin ya, selain si Dewa Mabok juga bibi ini, atau mungkin dia bakalan mati gitu terus si Wong Fei Hung pengen balas dendam or something. Enggak. Tiba-tiba lenyap begitu saja. Tapi ya intinya lu jangan berharap cerita yang kuat lah kalau nonton film ini. Cuman berantemnya asik banget. Kalau soal berantem adegan action ini nggak ada yang bisa dikomplain di sini lah. Jurus-jurusnya keren. Misal konsep jurus 8 Dewa Mabok ya, dimana si Wong Fei Hung itu harus mengikuti gerakan-gerakan dari 8 Dewa Mabok yang masing-masing itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Terus ada dia pakai jurus ini yang juga legend banget ya, bisa mecahin kenari pakai 2 jari. Itu badass banget anjir. Keren-keren jurusnya. Dan as always ya, kemampuan fisiknya si Jackie Chan, dan ini prime Jackie Chan, kita ngomongin prime Jackie Chan, bukan sebatas Jackie Chan biasa. Ya cuman bisa bikin yang nonton tuh ngomong anjing aja sambil ngerasa minder karena kok gua cuman lompat dikit langsung sakit banget. Jackie Chan di sini bisa apalagi pas itu ya training montage. Anjing gila. Jadi di sini latihannya Wong Fei Hung di bawah si Dewa Mabok itu kan ekstrim banget. Bener-bener ekstrim, dan Jackie Chan itu beneran ngelakuin banyak dari teknik-teknik latihan ekstrim itu. Kayak misal pas dia tuh apa ya istilahnya, gua nggak tahu tuh, crunch, gantungan kebalik sambil ngisi air di gentong pakai mangkok kecil 2, itu kan dia bener-bener bergelantungan beneran. Dan Jackie Chan kayak ngelakuin itu with ease. Kayak anjir, dia nggak pakai effort naik ke atas, gelantungan ngisi air lagi, what the fuck dude. Dan yang bikin actionnya itu makin memorable adalah pemakaian theme song Wong Fei Hung. Wah itu juga memorable banget. Asalnya dari sini ya, jadi ya lagu theme song Wong Fei Hung itu, sebenarnya originnya itu sih dari folk song yang judulnya kalau nggak salah Under the General's Orders. Nah dari situ aslinya, terus kemudian di aransemen ulang lah intinya buat dipakai di sini jadi theme songnya Wong Fei Hung, yang kemudian makin populer tuh pas dipakai di Once Upon a Time in China ya, dipakai sama Jet Li. Jadi orang-orang mengasosiasikan lagu itu dengan karakter Jet Li, padahal sebenarnya aslinya tuh dari sini. Nah itu pas action terus pakai lagu itu kayak wah ini dia jagoan kita. Tapi yang gue rasa agak kurang di sini adalah antagonisnya. Kalau di sekali lagi harus gue bandingin ya, karena Drunken Master dan Snake in the Eagle Shadow tuh udah kayak saudara kan tadi gue bilang. Nah kalau di Snake in the Eagle Shadow antagonisnya kan keren tuh. Ya bukan antagonis yang kompleks, masih simple sebenarnya, tapi keren. Dia kayak master dari jurus perguruan cakar elang yang kemudian berusaha menghabisi semua pemilik jurus ular. Keren banget tuh, dan intimidatif setiap dia nongol. Nah di sini karakter villain utamanya kan adalah seorang pembunuh bayaran yang buat gue nggak menarik. Karena ya udah dia nggak punya motivasi apa-apa. Satu-satunya motivasi dia adalah memenuhi tugas. Dia disewa buat ngebunuh si A, ya udah dia ngebunuh si A. Jurusnya juga nggak terlalu catchy, nggak yang cakar elang. Gampang banget buat dilupain jurus-jurusnya tuh. Gue malah lebih keinget sama seorang tukang pukul restoran yang sempat berantem juga sama Wong Fei Hung karena tampangnya itu mirip 50 Cent aja. Ya intinya sih lu nonton Drunken Master cukup nyari actionnya aja. That's it. Lupain cerita, lupain villain yang gak memorable.
cukup perhatiin actionnya. Perhatiin aja gimana adegan berantem itu dieksekusi dan lu akan dapat banyak ilmu dari sini. Misal soal sinematografi deh, di sini lu akan ngeliat nih sinematografi yang paling cakep, paling cocok untuk menggarap film kungfu, apalagi film-film dengan pendekatan yang klasik ya, nggak kayak film-filmnya misal Zhang Yimou atau Ang Lee yang lebih puitis tapi kungfu klasik. Lu perhatiin sinematografinya. Misal gimana dia tuh sering pakai crash zoom ya, crash zoom yang juga banyak dipakai sama Quentin Tarantino. Jadi sutradaranya tuh tahu kapan harus zoom in buat fokus ke karakternya, misal rasa sakit dia atau amarah dia, atau kapan harus dia zoom out buat nangkep sebuah peristiwa secara menyeluruh. Wah, itu timingnya harus pas banget. Dan di film ini lu akan mendapatkan ilmu lah. Oh, jadi harus zoom in pas ini, zoom out pas ini. Perhatiin aja itunya. Cerita lupakan aja. Oke, kalau skor buat Drunken Master, wah ini mungkin gue akan banyak dihujat, tapi ya udahlah, gue kasih 7,5 aja dari 10. Karena itu tadi, dulu gue nonton kayak fine-fine aja ya, tapi sekarang gue nonton lagi, mungkin yang kedua atau ketiga kali gue lupa, terus gue memperhatikan ceritanya, waduh capek juga kalau nggak ada cerita ya, tapi actionnya keren banget. Gue memang lebih suka sama Snake in the Eagle Shadow, soalnya itu ya lebih banyak hal yang memorable. Tapi kalau di sini juga memorable sih, iconic juga. Cuman Snake itu kayak lebih banyak yang iconic yang bisa gue inget sampai sekarang. Tapi silakan ditonton. Sekali lagi ini ada di video. Dan buat yang udah nonton, lu punya opini sendiri soal Drunken Master, boleh tulisin di kolom komentar, silakan di review. Seperti biasa gue ngetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Dan buat temen-temen nih, kalau misalkan lu pengen request juga review ke Cinecrip atau request apapun sih, request konten apapun dari host siapapun, bisa lu join membership di tier La Familia. Di situ lu bisa bebas memberikan request sebulan 1, tapi ya. And thank you so much juga buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama mereka dari tier Besti La Familia. Makasih banget. Tier sobat walaupun nggak ada orangnya, mukanya, namanya di sini juga, thank you so much. Alright, dan gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.